Selamat siang para penonton yang terhormat. Saya senang menyambut kalian di area Sovelmash, di saluran Sovelmash dan di lokasi konstruksi yang disebut Biro Desain dan Teknis Sovelmash. Saya, Alexander Sodrev, akan berbicara tentang pekerjaan apa yang dilakukan pada tanggal 12 Februari dalam video ini. Pemasangan sebagian panel dinding, panel dekoratif semakin banyak dilakukan setiap hari. Di sini sudah cukup hangat, pekerjaan pada kelompok pintu masuk sedang dilakukan. Mari kita lanjut. Perhatikan apa yang berada di atas kepala kami. Pemasangan rel dekoratif dan panel langit-langit terus berlanjut. Pencahayaan yang Anda lihat sekarang dalam video ini sementara akan berada di bawah garis panel dekoratif ini. Dan pekerjaan sedang berlangsung cukup banyak. Dalam video ini kami akan berusaha untuk mencakup berbagai ruangan, berbagai kamar, tetapi perlu ditekankan bahwa seiring dengan tingkat pendanaan yang diterima oleh Sovelmash, kami berhasil mempercepat pekerjaan secara signifikan dalam berbagai bidang. Dan sekarang kita akan melihat apa yang telah kami capai. Di lantai pertama, pintu sudah dipasang di semua ruangan. Partisi kaca juga sudah terpasang dan di beberapa bagian dari partisi kaca tersebut, film telah dipasang agar karyawan dapat merasa maksimal nyaman dalam proses kerja. Jika kita berbicara tentang ruang pameran, saat ini kita melihat ruangan yang masih transparan. Sebenarnya di sini ada dilema. Bagaimana cara yang tepat untuk melakukannya? Apakah kita harus menutupinya sehingga tidak terlihat apa-apa? Tetapi di sisi lain ini adalah ruang pameran dan semuanya harus terlihat. Ataukah kita membiarkannya seperti itu saja? Namun, solusi yang tepat ditemukan dari situasi yang terjadi. Akan dipasang film khusus di sini yang bisa dibuat gelap jika perlu. Abad ke-21 berarti teknologi yang baru. Anda mungkin melihat bahwa tempat sementara untuk acara waktu ahli kami berada di sini. Saat ini robot Alyosha sedang bekerja keras untuk membersihkan area. Jadi, berikan komentar Anda mengapa robot ini dipanggil Alyosha. Mari kita lanjut. Selain itu, pemasangan panel dekoratif juga dilakukan di sekitar grup lift. Kita bisa melihat bahwa pintu sudah sejajar, ubin telah diposisikan sejajar dengan pintu lift, sehingga yang tersisa hanyalah untuk menutup pelat dekoratif ini, menghilangkan film transportasi, dan pada dasarnya pekerjaan dengan lift tidak terlalu banyak. Selain itu, Anda mungkin melihat bahwa hampir di semua lokasi, saklar dan lemari pemadam kebakaran dipasang. Mereka tidak hanya dipasang tetapi juga terhubung. Selain itu, mereka terhubung tidak hanya ke sistem pasokan air dingin tetapi juga ke jaringan rendah untuk memastikan operasi dalam mode otomatis yang terrobotisasi. Sekarang kita telah pindah ke lantai 2 dari bangunan administrasi dan fasilitas. Kita sepenuhnya menyadari bahwa di lantai pertama area kerja
sudah mulai terbentuk, hampir semua ruangan sudah ditempati. Di lantai kedua, pekerjaan ini masih harus dilakukan. Sekarang partisi antar ruangan akhirnya terpasang. Mereka tipe gabungan kaca tambah panel khusus dan mereka sudah terpasang di seluruh lantai. Secara bersamaan, sistem ventilasi pasokan air, saluran kabel, saluran untuk jaringan rendah, dan tentu saja instalasi telah dipasang. Tentu saja beberapa hal masih dalam proses untuk jaringan rendah seperti sistem keamanan kebakaran, sistem kontrol, dan banyak lagi. Dan tentu saja termasuk internet. Mari kita lihat apa yang terjadi. Di sini akan ada ruang server. Pekerjaan penyelesaian interior sedang dilakukan di sini. Bangunan telah mengalami transformasi dan terlihat benar-benar berbeda sekarang. Perhatikan bahwa sistem ventilasi tergantung pada desain yang memiliki penampilan yang berbeda di berbagai ruangan dan dicat dengan palet warna yang dipilih. Di lantai 3 dari bangunan administrasi dan fasilitas, pekerjaan persiapan sedang dilakukan untuk memasang partisi antar ruangan, pintu kaca, dan lain sebagainya. Namun pekerjaan saat ini serupa, jadi saya pikir kita akan masuk ke lantai 3 dalam video berikutnya dan menunjukkan secara mendetail apa yang sedang terjadi di sana. Sekarang mari kita perhatikan tampilan dari antresol lantai 2. Sebelumnya itu terlihat agak berbeda. Sekali lagi, mengapa langit-langit tinggi penting? Saya terus membahas hal ini karena sebenarnya terlihat sangat mengesankan, yaitu jumlah komunikasi teknis dan jaringan semakin bertambah setiap harinya. Dan pada saat ini bukan hanya bisa berdiri di antresol lantai 2, tetapi juga dapat mencapai level pipa. Ini sebenarnya membuat tersenyum karena belum lama ini semua itu tidak ada dan tingkat kesiapan bangunan bahkan tidak dapat diestimasi dengan baik seperti yang ada saat ini. Karena jika kita perhatikan dengan cermat, semua yang kita lihat di sepanjang lantai pertama pabrik, selain bahan bangunan yang saat ini ada banyak di sini, peralatan sudah muncul termasuk mesin bubut fresh, 2 pusat penggolahan, 2 laser besar, mesin cetak injeksi untuk komponen bodi yang memiliki dimensi yang mengesankan. Ini hanya permulaan. Ini hanya sebagian dari peralatan yang harus dilengkapi oleh Biro Teknologi, Perancangan dan Konstruksi kami di masa depan. Dan juga, saya pikir akan sulit untuk melihatnya di sini. Tetapi nanti rekan-rekan akan menunjukkan, yaitu komunikasi yang dapat Anda lihat di atas langit-langit, khususnya sistem ventilasi, beberapa di antaranya sudah dilapisi dengan isolasi termal. Jaringan untuk sistem ventilasi akan diisolasi termal yang pada gilirannya akan mengatur suhu dalam ruangan dengan baik pendinginan maupun pemanasan. Sementara yang tidak diisolasi termal adalah sistem pengeluaran asap yang juga sangat penting. Anda juga dapat melihat sejumlah besar saluran kabel yang telah kami jelaskan kepada kalian sebelumnya. Busbar diperlukan di sini agar memungkinkan koneksi berbagai mesin dan peralatan secara mobile, tergantung pada jalur produksi yang akan dibangun di sini. Dan akan ada berbagai jalur produksi yang akan disusun di sini. Jadi, beberapa mesin akan ditempatkan berdasarkan prinsip dasar. Mereka akan dipasang dan beroperasi secara terus-menerus.
Hal ini terkait dengan produksi peralatan, perlengkapan, prototipe, dan sebagainya. Namun mengenai jalur produksi yang terdiri dari peralatan kami sendiri, mesin kami yang akan dipindahkan ke fasilitas pelanggan potensial. Kita tidak tahu bagaimana mereka akan terlihat hari ini, karena kami memiliki gagasan tertentu tentang apa yang diperlukan. Namun jenis pesanan yang akan kami terima besok bergantung pada pelanggan potensial kami, dan mereka mungkin memesan mesin untuk motor kapal besar atau bahkan motor untuk sepeda listrik. Meskipun saya sangat meragukannya yang terakhir, namun demikian kami harus bisa secara fleksibel menyiapkan area kerja kami untuk berbagai produk yang akan ada dalam portfolio kami. Dari sini Anda dapat melihat pekerjaan isolasi termal dan pemasangan konstruksi ventilasi ini. Sistem besar adalah untuk pengeluaran asap, cabang-cabangnya ada yang untuk suplai udara segar dan ada yang juga untuk pengeluaran asap, terlihat seperti gurita. Selain isolasi termal pada sistem ventilasi, isolasi termal juga dilakukan pada sistem pasokan air panas. Tingkat kesiapan pasukan air panas dan air dingin pada saat ini sudah cukup tinggi. Yang tersisa adalah melakukan sambungan ke tempat penggunaan seperti kamar mandi, kantin, dan seterusnya. Saya pikir sekarang Anda dapat memahami bahwa sistem-sistem seperti ini dengan sejumlah besar input dan output juga akan memungkinkan kita untuk memaksimalkan semua opsi potensial yang telah direncanakan dalam bangunan ini. Di sana, Anda dapat melihat pintu yang sudah familiar bagi Anda yang merupakan pintu titik panas individu. Namun, tidak hanya dengan satu titik panas, Biro Desain dan Teknis memiliki masih banyak lagi. Di balik pintu ini adalah jalur persiapan air dengan instalasi penyaring khusus dan sebagainya. Sekarang kita tidak akan masuk ke dalam sana karena para pekerja yang sedang melakukan pemasangan memutuskan untuk beristirahat sebentar. Jadi nanti operator kami akan masuk dan memotret bagaimana tampilannya. Tetapi kami memiliki banyak ruangan seperti ini. Jadi mengenai pertanyaan tentang apa yang harus dimiliki objek ini dalam hal kemampuan teknis, fasilitas, dan kekuatan untuk merealisasikan gagasan seluruh proyek Sovelmash ini semuanya disajikan di depan Anda sekarang. Jadi bangunan harus optimal sehingga biaya pemeliharaannya terjangkau. Bangunan harus berada di zona khusus untuk mendapatkan insentif pajak. Kembali ke bangunan itu sendiri, bangunan harus memiliki sifat-sifat yang benar dalam hal termoregulasi, penghilangan debu, penghilangan asap, dan menyediakan semua fasilitas yang diperlukan untuk menghubungkan berbagai jalur produksi. Persiapan yang cukup serius diperlukan dalam hal akses listrik, kemampuan untuk menempatkan laboratorium pengujian dengan lancar dalam bentuk dan kapasitas yang diperlukan untuk sertifikasi, akreditasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, semua detail ini bergabung menjadi suatu gambaran yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan tugas proyek. Tanpa ini semuanya akan menjadi mustahil, karena untuk menciptakan mesin baru dengan kualitas dan fitur konsumen yang baru yang akan melampaui produk serupa dari pesaing diperlukan kapasitas, diperlukan dana, diperlukan fasilitas. Tidak ada yang akan mampu merakit mesin seperti itu di garasi, di bengkel, atau di rumah pendesahan. Ya, ada konsep yang disebut potensi modernisasi, dan seperti seorang pembungkus bisa mengganti gulungan pada slave yang itu memungkinkan. Tetapi merancang mesin baru menghitungnya menggunakan kompleks perangkat lunak aplikasi khusus, kemudian mereproduksinya dalam bentuk fisik dengan menggunakan tenaga kerja manual, membuat elemen-elemen unik yang tidak mungkin dibeli dari pabrik karena tidak ada yang memproduksinya, kemudian membuat perlengkapan khusus untuk ini dan menjalankannya dengan kualitas, ketepatan, dan sebagainya yang tepat. Ketika
Anda memesan beberapa perlengkapan menggunakan printer 3D, semua memiliki toleransi dan konsep penyusutan bahan. Oleh karena itu, menangkap semua dimensi ini cukup sulit. Jika ini dilakukan oleh pelanggan dari pihak lain, tidak selalu mungkin untuk mencapai keseimbangan optimal antara harga, kualitas, waktu, dan lagi-lagi ketepatan produk. Hal yang sama berlaku untuk peralatan laser dan juga untuk peralatan penggecoran. Untuk menggecor sesuatu, Anda membutuhkan cetakan. Tidak ada yang akan membuat cetakan untuk Anda dari pihak luar jika Anda membuat produksi kecil, karena itu akan memakan biaya besar dan mahal. Oleh karena itu, semua nuansa ini digabungkan dalam proyek ini dengan upaya bersama agar kami dapat fokus pada pekerjaan kami. Dan pada akhirnya, salah satu produk terpenting dari Biro Desain dan Teknis adalah mesin, peralatan, dan jalur produksi. Oleh karena itu, seluruh skala ini diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas. Dan jangan lupa, ada tangga, gerbang, dinding, dinding lagi, dinding, pipa, dinding lagi. Apakah Anda tahu bahwa di balik dinding-dinding ini ada ruangan? Dan sekarang kami akan naik ke sana. Tetapi sebelum kami melewatinya, mari kita lihat apa yang terjadi di bagian belakang bangunan. Di sini kamar mandi dan ruang lainnya sedang dibangun yang sebagian digunakan sebagai gudang. Pemasangan ubin dan partisi ruangan telah dilakukan. Mari kita buka satu ruangan lagi. Tempat kerja sementara telah dibuat. Kita melihat bahwa mereka sudah mulai memasang tangga dan akses telah disiapkan. Mungkin akan sulit untuk melihat dengan jelas sekarang, tetapi pekerjaan masih berlanjut. Kita melihat cukup banyak lantai cor, lem perekat ubin. Ini menunjukkan bahwa sejumlah pekerjaan dalam hal ini terus berlangsung. Nah, mari kita lanjut. Mari kita pergi ke atas. Ya, dan sebentar lagi kita akan sampai di ruangan yang sebelumnya tersembunyi dari pandangan kita. Di sini akan ada gudang dan ruang lainnya. Ada juga bagian kantor di sana, di mana pemasangan sistem low voltage, sistem pemadam kebakaran, sistem peringatan kebakaran, dan banyak hal lainnya sudah dimulai. Kami juga melihat bahwa lantai telah dipasang, ada linoleum, dan di beberapa tempat ada ubin. Jadi pekerjaan di area ini telah dimulai dengan lebih aktif. Tidak lama yang lalu, lantai di sini masih berupa lapisan kasar dan tentu saja tidak ada ubin, linoleum, atau sistem low voltage. Pemasangan di sini baru saja dimulai. Jadi di video kami berikutnya, kami akan bisa menunjukkan hasilnya. Dan untuk menyelesaikan video hari ini, kami akan menunjukkan tempat sampah dan bangau. Ini juga menunjukkan bahwa pekerjaan sedang dilakukan tidak hanya untuk menggatur interior pabrik konstruksi teknik Sovelmash, tetapi juga untuk menggatur taman ajaib yang termasuk dalam proyek, yang suatu hari nanti mungkin bisa kami rekam dengan kamera video. Sesuai dengan proyek, kami memiliki tata letak area sekitar yang bagus dan fungsional. Anda telah melihat halaman rumput dalam video kami sebelumnya. Rumput sudah ditanam, pohon-pohon telah dipesan dan akan ditanam. Tempat-tempat duduk juga akan dipasang, dan hal biasa seperti tempat sampah. Meskipun ya kita semua tidak begitu suka membicarakannya, tetapi tetap ini hal yang penting untuk kenyamanan, bersantai, dan menjaga kebersihan area. Oleh karena itu, pekerjaan dilakukan bahkan di musim dingin di bidang ini karena kami tidak memiliki banyak waktu tersisa untuk menyerahkan proyek kami kepada komisi negara atau komisi pemerintah dan mulai mengoperasikannya. Bagaimana cara mempercepat proses ini? Saya rasa semuanya sudah tahu. Jadi terima kasih atas kepercayaan dan dukungan Anda dan sampai jumpa lagi.